Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan bahas analisa fundamental saham SIDO kuartal kedua tahun 2023. Yang dimana teman-teman saya akan lebih fokus untuk Q2 ya untuk saat ini, yang dimana karena laporan keuangannya sudah lumayan banyak yang sudah rilis. Dan ini disclaimernya, yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama kita masuk ke analisa bisnis dari saham SIDO ini. Yang pertama dari analisa emitennya merupakan sektor farmasi, dan untuk di sektor BI dia masuk ke dalam healthcare. Terus untuk produk atau service yang diberikan oleh saham SIDO ini ada di herbal supplement, food and beverage, sama pharmaceuticalnya. Terus untuk analisa market, saya menggunakan produk dari saham SIDO ya teman-teman, yang mungkin cukup terkenal ya, tol angin ya, SIDO muncul. Terus untuk dibutuhkan sehari-hari menurut saya tidak ya. Memang ketika teman-teman sedang imun tubuhnya sedang kurang ya, mungkin baru mengonsumsi produk dari saham SIDO ini. Untuk aksesnya cukup gampang ya teman-teman, bisa dapat di toko minimarket dan segala macamnya. Untuk kompetitor ada, cuman mungkin secara branding lebih bagus dari saham SIDO punya ya. Terus untuk ekonomi muat menurut saya iya. Untuk segmen marketnya sudah sampai ke Asia Tenggara ya teman-teman. Terus untuk market share-nya berapa persen mereka menguasai market secara data itu saya tidak menemukan ya. Terus untuk saham ini saya kategorikan saham stalwart atau saham yang dividen lah ya teman-teman. Terus untuk analisa GCG-nya dimiliki oleh Hotel Candi. Pengalamannya sudah lebih dari 25 tahun. Mereka tidak memiliki kasus hukum, dan mereka juga tidak melakukan buyback saham mereka sendiri. Dan saham mayoritas dimiliki oleh mereka sebesar 60,46%. Dan gaji karyawan, jika saya ambil secara total gajinya, saya bagi dengan jumlah karyawan, bisa didapatkan sekitar 11,9 juta per bulannya. Terus kita masuk ke dari segi revenue-nya. Teman-teman, untuk di tahun 2023 ini mereka menetapkan target 4,25 triliun, dan realisasinya untuk sampai Q2 ini di 1,65 triliun. Jadi hanya sekitar 39%. Dan kalau kita lihat secara kita banding dengan 2022, maka mengalami kenaikan sebesar 2,6%. Tapi kalau jika disetahunkan dengan asumsi kinerja kuartal Q2-nya sama dengan Q3 dan Q4-nya, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan sebesar 14,4%. Terus untuk dari segi net profit, targetnya di 1,21 triliun, dan realisasinya hanya di 450 miliar. Jadi pencapaiannya hanya sekitar 37%. Dan kalau kita bandingkan secara kuartal, itu mengalami kenaikan sebesar 0,6% dibanding dengan tahun sebelumnya. Dan seperti tadi juga saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal kedua, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan sebesar 18,9%. Tetapi teman-teman perlu lihat bahwa memang kalau secara histori Q2 dari SIDO ini lebih jelek ya dibandingkan dengan Q1, Q3 ataupun Q4-nya. Jadi memang kita tidak bisa mengasumsi bahwa mereka tidak akan mencapai targetnya. Cuman kalau secara data, teman-teman seharusnya kan di Q2 ya mereka harus sudah mencapai targetnya mereka di 50%. Tetapi ya kita akan review lagi ketika laporan Q3-nya keluar. Terus kita lihat dari segi asetnya. Asetnya mengalami penurunan 12,6%, yang dimana ini disebabkan karena mereka membagikan dividen. Terus teman-teman mereka juga memiliki deposito 450 miliar, jadi dengan bunga 3,4%. Jadi total pendapatan bunganya mereka itu di 15,3 miliar. Yang dimana dari segi hutangnya juga mengalami penurunan, yang dimana kan di Q1 mereka itu masih ada hutang dividen. Ketika di April kemarin sudah dibagikan, maka memang dari segi hutang sudah hilang ya teman-teman. Dan dari segi hutangnya mereka turun 47,8%, dari segi aset turun 12,6%,
dan dari segi modal mengalami penurunan 6,8%. Untuk hutang, untuk Sido ini hutangnya sangat rendah sekali ya teman-teman ya. Jadi dari segi DER pun sangat rendah, jadi tidak perlu saya masukkan. Terus kita masuk ke analisa rasio keuangannya. Yang pertama dari net profit margin itu menjadi 27,1%, yang dimana di Q1 itu sekitar 30-an%. Jadi mengalami penurunan yang memang karena Q2 punya pendapatan maupun laba bersihnya menurun ya. Terus untuk dari segi PER-nya di 23 kali, PV-nya di 6,34 kali, DER-nya di 9%, ya. Untuk ROE 27%, ROA-nya 25%. Untuk dividen ada. Untuk cash flow, secara cash flow mereka bagus ya, di cash flow operatingnya positif, sisanya memang negatif. Terus untuk catatan teman-teman, untuk kebijakan dividen PO rasionya mereka itu sudah 100%. Jadi yang dulu mungkin teman-teman investor lama dari Sido, dulu ini saham Sido ini adalah saham growth stock, yang dimana mereka banyak sekali melakukan namanya ekspansi. Tapi 2-3 tahun belakangan ini mereka sudah stop ya melakukan ekspansi, malahan mereka terus membagikan dividen 100%. Terus untuk margin of safety dari saham Sido ini, untuk harganya di 695 dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsic value-nya sekitar 720. Jadi memiliki margin of safety hanya sekitar 3,6%. Dan ini kesimpulannya, yang pertama dari produk dan jasa. Menurut saya punya prospek gak? Yes, punya prospek karena saham ini secara fundamental, secara laporan keuangan sangat bagus. Untuk GCG berpengalaman, untuk revenue sama net profitnya tidak capai target ya. Seharusnya persentasenya bisa 50%, tetapi mereka tidak mencapai 50%. Tetapi kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya memang jauh lebih baik. Terus untuk aset produktif, menurut saya asetnya cukup produktif, hutang berbunganya rendah, ROE-nya lebih dari 7%, margin of safety-nya positif, untuk dividennya tidak lebih dari 7% ya teman-teman. Terus untuk sahamnya murah, menurut saya untuk harga sekarang tidak murah ya teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah 6 dibanding 10. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham Sido ini? Sebenarnya saham Sido ini secara fundamental sangat bagus teman-teman. Jadi kalau mau tinggal harganya aja. Jika harganya bisa di bawah 600 ya sebenarnya akan jauh lebih baik. Cuma menurut saya cukup susah karena memang banyak sekali peminat ya untuk investor di Sido, dan kalau turun sedikit pun sudah banyak sekali orang yang melakukan akumulasi ya untuk saham ini. Cuman kalau dividennya tidak lebih dari 7% sebenarnya resiko ya ketika kita berinvestasi. Lebih baik kita depositokan aja di BPR dengan bunga yang mungkin sekitar 6-7% juga kurang lebih. Nah, jadi itu saja teman-teman untuk saham Sido ini. Tetapi kalau memang dia bisa turun di bawah 600 atau di bawah mungkin 650 ke bawah, ya sebenarnya cukup menarik untuk kita melakukan akumulasi ya teman-teman. Jadi ketika nanti dia mau pembagian dividen biasanya kan sahamnya juga naik. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di kolom deskripsi. Dan jika teman-teman ada kode saham yang menarik untuk saya bahas, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Dan teman-teman untuk jika teman-teman memberikan kode saham ya, saya akan melakukan filter dulu. Jadi kalau misalnya tidak saya mengerti secara bisnisnya ya tidak mungkin saya bahas teman-teman, daripada saya menyesatkan ya. Jadi saya tidak akan membahas saham yang saya tidak mengerti bisnis modelnya. Yang kedua adalah saham itu tidak menarik ya. Jadi misalnya sahamnya menurut saya tidak begitu fundamentalnya tidak begitu menarik untuk dibahas ya, saya tidak bahas. Oke teman-teman, dan teman-teman jika tertarik untuk belajar value investing, teman-teman bisa mengunjungi website saya di valuestock.id. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye bye.